Saudara, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Taman Mini Jakarta Timur Rabu siang. Sebagian besar kendaraan menuju pintu masuk lokasi wisata Taman Mini Indonesia Indah. Kemacetan terjadi sejak perempatan lampu merah Mall Tamini Square sekitar 1 km dari pintu masuk 3 Taman Mini. Polisi menutup jalur di depan pintu 1 Taman Mini dan kendaraan yang akan berputar arah dialihkan hingga lampu merah Kampung Duku. Kendaraan yang akan memasuki kawasan wisata ini diberikan jalur khusus hingga pintu masuk 3 Taman Mini. Kepadatan pengunjung terpantau di dalam lokasi wisata Taman Mini. Data hingga Rabu siang, pengunjung mencapai 13.000. Kemacetan terlihat dari pintu masuk 3 hingga ke dalam jalur kendaraan Taman Mini. Pengunjung diperkirakan masih akan ramai hingga beberapa hari ke depan, meski Taman Mini dalam proses renovasi. Kita dibuka terbatas ya. Jadi untuk pembatasan pengunjung yang datang ke Taman Mini itu kita tetapkan kemarin 50%. Tapi kita lihat kondisi yang di dalam. Seandainya di dalam masih 15.000 dan masih bisa memungkinkan untuk pengunjung nyaman, kita masih tetap buka sampai batas terakhir di angka 30.000. Hari ini ya kapasitas sudah masuk ke angka 13.000. Mudah-mudahan nanti di penutup operasional tahun ini bisa mencapai 20.000. Sementara itu, pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan hari ini mengalami peningkatan dibanding pada Selasa kemarin. Sehari sebelumnya, jumlah pengunjung di Ragunan mencapai 30.000 orang. Di masa libur Lebaran kali ini, Ragunan dibuka dengan pembatasan pengunjung hingga 75%. Kawasan wisata Ancol, Jakarta hari ini kembali ramai dikunjungi warga saat libur Lebaran. Antrean kendaraan terjadi di depan pintu masuk Ancol. Hingga Rabu siang, total ada 32.000 orang yang telah masuk ke kawasan rekreasi Ancol. Sejumlah taman di Jakarta juga ramai dikunjungi warga. Salah satunya Taman Baru Tebet Eco Park di kawasan Jakarta Selatan. Banyak orang tua yang mengajak anak mereka untuk menikmati sejumlah fasilitas permainan di sini. Selama libur Lebaran, Tebet Eco Park dibuka untuk pengunjung dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Saudara, bagaimana kondisi sore ini di Taman Mini Indonesia Indah? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani di sana. Selamat petang, Okta. Okta, sempat ada kemacetan panjang di pintu masuk Taman Mini. Berapa peningkatan pengunjung hari ini dan berapa kapasitas pengunjungnya? Ya, selamat petang Ihsan dan juga saudara, benar sekali. Bahkan tadi kami pun ketika memasuki area Taman Mini Indonesia Indah ini juga harus berjejal, harus bermacet-macetan juga bersama dengan wisatawan yang akan menuju ke area Taman Mini Indonesia Indah untuk menikmati libur Lebaran di hari ketiga ini. Kalau boleh kami bercerita, tadi ketika kami masuk dari pintu 2 atau di Jalan Raya Mabes Hankam sampai ke dalam area Taman Mini, kami membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Meskipun tadi juga kalau dilihat ketika sudah selesai dari pintu masuk sebetulnya tidak terlalu padat, tapi ketika mulai berjalan sekitar berapa ratus meter lalu di dekat Museum Penerangan ini langsung padat begitu dengan masyarakat yang memang mengantre untuk menuju ke anjungan-anjungan ataupun juga wahana yang disediakan di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi tidak hanya saya nampaknya Ihsan dan juga saudara yang kena macet harus berjejal begitu ya dengan pengunjung lain. Saya juga akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang saat ini sudah ada bersama saya. Ini juga tadi kena macet ya. Bener ya Bu ya, tadi kena macet ya Ibu ya? Oh, bener banget Mbak. Ibu siapa? Maaf sebelumnya. Saya Ella. Ibu Ella, ini Bapak siapa? Alim. Ya, Bapak Alim. Ibu Ella, Bapak Alim tadi macet berapa lama nih menuju ke Taman Mini? 1,5 jam dari pintu masuk. 1,5 jam dari pintu masuk. Tadi ke sini naik motor atau mobil? Mobil sendiri. Oke. Tadi Ibu Bapak masuk dari pintu berapa? Pintu 3. Yang dekat Keong Mas. Ibu tadi beli tiketnya secara online atau manual Bu? Pas di pintu masuk.
Kita bayar. Tadi sudah kemana aja Bu? Kenapa nih milih Taman Mini sebagai destinasi libur lebaran nih? Tadi naik gondola, kereta gantung, ya buat nyenengin anak-anak aja ya, sembari jalan-jalan, liburan, dan udah bisa setidaknya nggak ada terlalu khawatir sama COVID-19, jadi anak-anak bisa dibawa keluar, tapi masih sedikit khawatir sih. Macet masih kalau macet-macetan, yang penting anak-anak senang. Ini tadi kan sudah ke beberapa destinasi nih Bu, kalau Ibu pantau tadi gimana nih Bu? Meskipun Taman Mini juga masih direvitalisasi, masih ada perbaikan ini, tanggapannya seperti apa? Ya sedikit kecewa ya, karena pengennya sih ngelihat semuanya yang kayak miniatur provinsi ternyata masih renovasi juga. Terus apa-apa permainan, terus rumah-rumah kayaknya perlu direnovasi juga ya, karena udah sedikit tua gitu bangunan-bangunannya, jadi kurang menarik kayaknya. Itu aja sih. Tapi meskipun begitu tetap senang ya Bu ya untuk ajak anak-anak berlibur. Betul. Terima kasih Ibu Ella, Bapak Alim. Selamat lanjutkan berlibur kembali. Meskipun bermacet-macetan, saya juga macet-macetan Bu. Aduh jadi curhat, tapi tetap senang ya Bu ya, masih dalam situasi lebaran ya Bu. Terima kasih Bu Ella, Bapak Alim. Selamat lanjutkan kembali berliburnya. Nah, Ihsan dan juga saudara, memang tidak heran kalau tidak hanya saya tapi juga pengunjung juga kena macet di kawasan Taman Mini ini untuk berlibur di Taman Mini, karena memang per hari ini tadi data terakhir menunjukkan ada sekitar 17.000 pengunjung di siang hari tadi, dan pengelola juga mencatat ada kenaikan secara signifikan sekitar 95% sejak Taman Mini Indonesia Indah ini dibuka pada April lalu, karena memang pada tanggal 11 April sampai 29 April kemarin dilakukan sejumlah revitalisasi. Meskipun begitu, memang untuk kapasitas sendiri ini dibatasi sekitar 50% atau 30.000 pengunjung saja setiap harinya. Sayangnya tadi kami pantau memang ada sejumlah wahana yang ditutup karena hanya yang dibuka ada 11 wahana. Dan yang menarik juga, Ihsan dan juga saudara, memang ada banyaknya anjungan-anjungan daerah ini yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melepas rindu bagi mereka yang tidak mudik, sehingga mereka berliburnya ke Taman Mini Indonesia Indah. Ihsan? Okta, untuk menghindari macet sepulang dari Taman Mini, apa rekayasa lalu lintas yang disiapkan polisi di sana? Ya Ihsan, benar sekali, karena kalau tadi kami harus bermacet-macetan untuk masuk ke Taman Mini Indonesia Indah, memang ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Jadi memang kalau kami bisa pantau tadi, kemacetan ini sendiri terjadi karena tidak hanya animo masyarakat yang tinggi untuk ke Taman Mini Indonesia Indah, sehingga banyak masyarakat yang membawa kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, tapi juga mereka harus masuk melalui pintu-pintu yang terbatas begitu, karena memang yang dibuka untuk pintu masuk hanya di pintu 2 dan juga pintu 3, sementara untuk pintu 4 itu digunakan sebagai pintu keluar dan pintu 1 full ditutup. Sementara itu juga pembelian tiket juga masih dilakukan secara manual, sehingga inilah yang membuat kepadatan. Kalau tadi kami lihat ketika di pintu 3 ada sejumlah petugas yang meminta masyarakat untuk mengambil arah masuk melalui pintu 3 sehingga tidak terkonsentrasi hanya di pintu 2 saja, atau di pintu 3 ini adalah di dekat lubang buaya seperti itu. Nah, sementara untuk di pintu 2 ini ada di Jalan Raya Pondok Gede, dan untuk pintu yang lainnya ini pintu 2 itu digunakan pintu keluar, dan pintu 1 ini ditutup. Pengaturan lalu lintas juga kami lihat tadi, sayangnya memang ada beberapa masyarakat yang tidak patuh begitu terkait dengan adanya kantong-kantong parkir yang disediakan, sehingga inilah yang membuat adanya kemacetan. Tapi memang dari pihak Taman Mini Indonesia Indah juga memberikan adanya sekitar 10 kantong parkir yang bisa dimanfaatkan, dan jika masyarakat merasa jauh harus berjalan dari titik parkir mereka, dari titik kantong parkir ke wahana-wahana, mereka bisa memanfaatkan bus warawiri, atau ketika ingin ke Taman Mini Indonesia Indah bisa memanfaatkan transportasi umum, sehingga ketika ingin berjalan-jalan mereka bisa memanfaatkan bus warawiri tersebut. Ihsan. Putri Oktaviani melaporkan kondisi terkini di Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih Putri.